Yes, kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan updatean seputar dunia kripto, currency setiap hari. Apa sih yang terjadi di dunia kripto? Maka dari itu libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily dengan cara like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Oke teman-teman semua, pada video kali ini, video besar kali ini, seperti apa yang saya janjikan kepada Anda semua di beberapa hari yang lalu, saya akan menyampaikan kepada Anda hasil AMA ya di tanggal 2 Oktober bersama Gert Sanem. Itu AMA kedua yang dilakukan bersama Gert Sanem di grup Telegram. Baik, karena Bitcurve kita akan bahas, langsung saja kita akan update pembaruan harga Bitcurve price saat ini. Bitcurve price dalam 24 jam terakhir sideways di 0,24%, di harga ujung 6511 US dollars dengan harga terendah dalam 24 jam di ujung 6339, sedangkan harga tertinggi di ujung 6721 US dollar. Volume 24 jam mengalami penurunan 11,36%. Nah, kita melihat di sini ya chartnya, terlihat jelas dia sideways saja, dan bahkan tadi memang sempat mengalami kenaikan juga di ujung harga ya, seperti yang kita lihat dalam 24 jam terakhir harga tertingginya itu di ujung 6721 US dollar. Tetapi kalau kita pantau dalam 7 hari terakhir kenaikan pada Bitcurve price ini masih terjadi teman-teman ya. Kalau kita pantau dalam 7 hari terakhir terlihat jelas dari chart dari Bitcurve price-nya itu sendiri. Nah, langsung saja kita merujuk hasil AMA tanggal 2 Oktober bersama Gert Sanem. Karena pertanyaannya banyak, maka kita singkat saja videonya teman-teman ya. Kita langsung saja, saya langsung bacakan kepada Anda hasil AMA tersebut. Kurang lebih 37 pertanyaan, sangat banyak sekali, mungkin ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk kita semua. Nah, Gert Sanem ya, ini hasil AMA. Pertanyaan pertama kita langsung lihat. Pertanyaan pertama, halo Gert, apakah semua forex startup BRC akan menjadi bagian dari Bitcurve Exchange? Kemudian dijawab, iya, selama 2 bulan pertama kami akan memiliki 10 perdagangan cryptocurrency teratas di bursa kami, yaitu Bitcurve Exchange ya, yang akan dirilis ya kurang lebih tanggal 5 ya, hari ini teman-teman ya, jamnya kurang lebih beberapa jam ke depan lagi. Nah, di sini kita melihat akan ada 10 aset kripto teratas ya yang akan terdaftar di bursa tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi dengan mobil itu ya, mobil listrik, apa yang dijanjikan oleh Gert Sanem ya pada beberapa pekan yang lalu, sesuai juga dengan target daripada Bitcurve akan membangun industri mobil listrik. Kemudian dijawab, pendirian perusahaan sedang dalam proses dan kami sedang membentuk tim ATM. Next, terima kasih telah bekerja keras. Apakah Anda berencana untuk memberikan koin BRICE ketika orang mendaftar untuk pertukaran Bitcurve untuk membawa lebih banyak orang untuk ditukar sebagai strategi pemasaran? Kemudian dijawab, tidak ada airdrop. Ya, memang Gert Sanem tidak suka dengan namanya airdrop begitu ya. Orang-orang bergabung di Twitter hanya karena airdrop, dia tidak menginginkan hal tersebut teman-teman. Pertanyaan berikut ke Gert, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dalam proyek Bitcurve, setiap sub proyek bebas biaya, blockchain, pertukaran perdagangan. Jadi bagaimana Anda mengelola biaya pengembang Anda, dan Anda tidak menyoroti proyek layanan audit Anda, mengapa? Kemudian dijawab, kami tidak mendapatkan keuntungan dari produk pada tahap awal karena kami sedang dalam proses akuisisi pengguna. Platform audit sedang dirancang ulang seperti yang saya ceritakan di awal di AMA sebelumnya ya. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui alam AMA sebelumnya, cek video kami di sebelumnya hasil AMA bersama Gert Sanem ya beberapa pekan lalu. Maka dari itu, jika Anda tidak ingin ketinggalan berita-berita besar dari Bitcurve, pastikan diri Anda bergabung dalam tim Crypto Daily dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya. Next, pertanyaan berikutnya, apakah BRICE Oktober ini akan terdaftar di CEX lagi? Nah, kemudian dijawab, kami sedang dalam negosiasi dengan beberapa pertukaran tier 1 seperti yang kami janjikan tentang hobi, kami telah mengirimkannya. Wow, ya ini janji daripada Gert Sanem bahwa akan ada pendaftaran berikutnya lagi yang lebih besar di bulan Oktober ini, dan bahkan dia membuktikan di bulan 9 telah terdaftar Huobi Global, salah satu juga exchange terbesar di dunia. Pertanyaan berikutnya tentang Pi BRICE, apakah kita memiliki
kesepakatan dengan beberapa e-commerce, Pak? Kemudian dijawab, PayBright sedang dalam proses pengembangan. Setelah versi final dirilis, kami akan mengerjakan akuisisi pengguna dan kemudian kampanye strategi adopsi dimulai. Next, pertanyaan berikutnya, Hai Pak, semoga Anda baik-baik saja. Setelah melihat kemajuan Bitgear yang makmur dengan keterlibatan di beberapa industri potensial, apalagi yang kami rencanakan untuk terlibat. Kemudian dijawab, kami ingin merahasiakan rencana masa depan, seperti kami memiliki banyak calon Bitgear yang mencoba menyalin apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Next, saat peluncuran pada versi aplikasi Play Store, versi web tidak cocok untuk semua orang. Nah, ini pertanyaan ya. Kemudian dijawab, setelah versi web aktif dan berfungsi dengan baik, kami akan meluncurkan versi Android dalam waktu 1 bulan dan bahkan juga mungkin versi iOS ya. Next, pertanyaan berikutnya, apa tentang SEO? Depan, Pak, tentang SEO depan, apakah kita akan bertemu dengannya? Kemudian jawab, kami sedang membentuk tim untuk pertukaran dan akan segera diumumkan. Nah, kemudian pertanyaan ini agak panjang. Ini orang ya melakukan pertanyaan, ada 3 poin lagi pertanyaannya. Hai Gert, apa kabar? Saya punya 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda melihat kemungkinan adopsi blockchain seperti milik kami, yaitu POA, yaitu Proof of Activity, ya ini maksudnya, rantai yang tidak terdesentralisasi yang bukan tren di dunia kripto atau mungkin di masa depan untuk perusahaan. Pertanyaan kedua, ya langsung dijawab saja ya. Pertanyaan 1 langsung kita merujuk ke jawabannya ya. Jadi POA, Proof of Activity, bukan blockchain terpusat. Kode sumber dapat diakses publik dan siapapun dapat terhubung dengan node blockchain kami. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pertukaran tanpa biaya akan bekerja? Misalnya ketika orang mengirim token ke bursa kami, semua harus menjembatani token mereka dan menjadi pertukaran token yang dibungkus. Contohnya WLTC, bahasa WBTC. Saya meminta ketidaktahuan saya dalam hal itu, atau mereka dapat memilih jaringan apapun yang ingin mereka kirimi aset mereka, dan di dalam exchange semua gerakan ada di Bryce Chain. Jika demikian mereka tidak dibungkus di akhir. Kemudian dijawab, ini adalah pertukaran biaya perdagangan nol. Pertukaran kami berfungsi di semua jaringan, tidak perlu menjembatani aset ke rantai Bitgear. Next, apakah bursa beroperasi penuh saat ini agar seluruh dunia menggunakannya atau mungkin memiliki bug? Jawaban, ya, ini beroperasi penuh dan kami telah menyelesaikan pengujian kami. Jika Anda menemukan bug setelah peluncuran, Anda dapat melaporkan kepada tim Bitgear atau kepada Gert Sanem, teman-teman. Next, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan saya tentang integrasi fiat di Bitgear Exchange kami yang akan datang. Apakah checks ya kami akan memiliki setoran penarikan INR, maksudnya setoran ataupun penarikan dalam bentuk fiat ya. Kemudian dijawab, kami tidak memiliki deposit atau penarikan fiat. Makanya kenapa ya ini saya dengar bahwa di web Bitgear Exchange nanti tidak ada namanya KYC karena tidak menggunakan fiat, teman-teman ya. Withdrawnya tidak menggunakan fiat ataupun depositnya. Untuk saat ini tidak tahu lagi kalau ke depannya. Next, apakah Anda berencana untuk menyediakan fitur Launchpad dan peluncuran startup yang akan datang melalui Launchpad? Ya, kami memiliki landasan peluncuran yang akan datang ke checks kami. Apakah checks kita sendiri akan meningkatkan staking app? Kemudian jawab ya di masa depan. Gert Sanem, pertanyaan berikutnya. Sense akan digunakan dengan pertukaran sentral Bitgear baru. Ya, Sense akan terdaftar di bursa Bitgear. Next, berikutnya, kapan kita mulai proyek baru di studio awal? Dan saya percaya ya Ice Cream Swap dapat bergabung dengan proyek yang baru disetujui. Kemudian dijawab, saya sudah menjawab di AMAS sebelumnya, proyek onboarding dalam kondisi pasar ini akan berdampak buruk bagi kami dan komunitas. Next up, hey Gert Sanem, apakah pertukaran Bitgear akan memiliki rantai lain juga kemudian atau hanya BRC? Kemudian checks dirancang untuk memiliki multi rantai. Apakah kalian pahami maksud ini? Ini maksudnya apakah nanti di Bitgear Exchange itu ada rantai-rantai lain diintegrasikan seperti mungkin BEP20, ERC20, TRC20? Tentunya jawaban dari Gert Sanem akan banyak multi rantai di
checks Bitker nantinya. Next, Gerd Sanem, apakah alasan dibalik tidak ada KYC? Apa yang saya katakan tadi ya, KYC hampir wajib untuk setiap pemerintah. Tidakkah menurut Anda itu akan merugikan pertukaran di masa depan? Kemudian dijawab, KYC wajib hanya jika transaksi checks dalam fiat. Bitker tidak memiliki setoran atau penarikan fiat untuk saat ini. Nah, apakah akan ada lebih banyak apps yang masuk ke jaringan Bryce untuk hanya proyek melalui startup studio? Kemudian jawab, Bitker tidak pernah berhenti mengerjakan adopsi. Kami mengadakan pertemuan setiap hari dengan banyak proyek, jadi tentu saja akan ada lebih banyak proyek The Apps di rantai Bitker. Next, jika tidak ada KYC, pemerintah akan melarang pertukaran di masa depan. Kemudian dijawab, jadi maksudmu mereka melarang semua DEX yang ada di pasaran? Jadi ini jawabannya, jawaban sederhananya dari dari Gerd Sanem. Nah, ini ada pertanyaan ya, bukannya salah satu exchange ya ketika tidak ada KYC-nya akan dilarang oleh pemerintah, maka dijawab oleh Gerd Sanem. Jadi maksudnya DEX itu dilarang oleh pemerintah di pasaran ya, tentunya memang tidak masalah selagi exchange tersebut tidak melibatkan dalam transaksi fiat, penarikan ataupun penyetoran teman-teman semua. Next, Gerd Sanem, akankah tersedia di bursa kami ketentuan untuk pembelian token pengguna sebagai besar atau semua mata uang fiat di dunia? Kemudian jawab tidak, dan tidak pernah. Fiat adalah emo scam, kripto adalah masa depan. Nah ini ya, wow, bahwa Gerd Sanem mengatakan fiat itu adalah emo scam, sedangkan kripto adalah masa depan keuangan ke depannya. Pertanyaan berikutnya tentang integrasi Trust Wallet. Tanggal berapa aplikasi 6 bulan kami? Nah, harapan Trust Wallet mengintegrasikan rantai kami. Kemudian jawab, integrasi Trust Wallet membutuhkan lebih banyak waktu karena mereka meminta kami untuk sejumlah besar biaya dalam token TWT. Kami memiliki dompet yang jauh lebih baik integrasi dalam rantai kami. Anda dapat menggunakan dompet Bitkeep, CoinHub, Bryce. Pertanyaan berikutnya, Gerd Sanem, bagaimana checks kami akan menguntungkan jika kami tidak memiliki pajak? Kemudian dijawab, ada banyak cara bagi kami untuk menghasilkan pendapatan melalui pertukaran kami, misalnya biaya daftar, kolaborasi, dan lain sebagainya. Next, apakah bisa dijembatani langsung melalui dompet Bryce? Karena untuk pemula, jembatan dari website atau MetaMask akan sedikit rumit. Anda tidak perlu menjembatani Bryce, kecuali Anda ingin berinvestasi dalam proyek yang diluncurkan di Bitker Chain ya. Ini lumayan banyak juga pertanyaan teman-teman ya, kurang lebih 37 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, kita pemula di kripto bisa berburu token versi 20 dan masuk ke ekosistem Bryce. Alangkah baiknya jika bisa untuk kita pemula dompet Bryce ya, bisa dijembatani langsung tanpa melalui MetaMask atau web, dan dompet Bryce bisa langsung terkoneksi ke Sphinx via The Apps. Karena bagi kita pemula di kripto di luar masih agak ribet. Kemudian jawab, Anda dapat membeli Bryce di Gate.io, maksudnya diarahkan ke checks ya, di Huobi ya, dan menariknya ke MetaMask Anda dan menggunakan untuk berinvestasi ke ekosistem Bitker. Next, Gerd Sanem, akankah checks memiliki investasi pribadi seperti semua checks? Jika demikian, berapa perkiraan kapitalisasi pasar yang diharapkan untuk Bryce setelah checks diluncurkan? Tidak, kami tidak membutuhkan investasi swasta setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu kata Gerd Sanem ya. Untuk 5 tahun ke depan mereka tidak membutuhkan perusahaan swasta, teman-teman ya. Next, kemudian ya, mungkin teman-teman semua ya, nanti kita lanjut lagi ya. Mungkin kita akan stop ke sini dulu, nanti berikutnya saya akan lanjutkan ya. Karena ini masih banyak pertanyaan di bawah teman-teman ya, masih banyak pertanyaan di bawah. Nanti berikutnya saya akan lanjutkan ya hasil AMA di beberapa hari yang lalu itu, seperti itu teman-teman semua. Nah, mungkin itu dulu ya, nanti kita akan lanjut lagi ya part kedua dari pertanyaan tersebut, karena sangat banyak sekali. Saya kira jika waktu terlalu panjang ya, itu kurang nyaman juga mungkin bagi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu updatean hari ini tentang Bitker Bryce hasil AMA di tanggal 2 Oktober kemarin itu. Jika kalian menghargai video ini, lepaskan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa ikuti Twitter kami @cryptodailyid, cek link deskripsi video ini. Oke, mungkin itu dulu, sampai jumpa video berikutnya. See you, bye bye.